Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, agak mendarat. Khotbah saya yang ke berapa ini? 5 hari ini gitu ya. Ya, dari pagi sampai yang keempat saya melihat dari angle yang berbeda. Nah, yang kelima ini saya melihat dari angle keseharian kita gitu ya. Tema saya sebenarnya hari ini sederhana. Bagaimana kita ini ada area-area tertentu di mana kita ini kapasitasnya bisa stuck dan tidak lagi bisa membesar. Dan sebetulnya yang membuat kita tidak bisa membesar, yang membuat kita stuck itu bukan hal-hal besar, tapi sebetulnya keputusan-keputusan kecil yang kita tidak menang di sana. Jadi Tuhan memakai hidup manusia, bukan manusia itu bisa, bukan karena manusia itu bisa, bukan karena manusia itu berkapasitas, tapi lebih karena manusia itu mau setia dan mau belajar mengambil setiap kesempatan yang Tuhan tawarkan dalam hidupnya. Di dalam kesetiaan itulah kapasitas seseorang bertambah. Tapi problemnya adalah ketika proses di mana kapasitas yang sedang dibesarkan oleh Tuhan ini direspon dengan kacamata yang salah, maka kesempatan yang besar itu tidak bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Akhirnya kantong anggur kita ya mentok kapasitasnya sampai di tempat itu. Kita nggak bisa bawa akses kita lebih besar dari kapasitas sebelumnya. Ini bukan hanya berbicara tentang ministry, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini juga berbicara tentang semua hal dalam hidup kita. Kapasitas kita untuk menjaga kantong emosi kita di tengah-tengah keluarga. Kapasitas kita untuk melihat pekerjaan yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan kacamata yang berbeda. Juga kapasitas kita untuk melihat kesempatan di mana kita melayani Tuhan dengan hati yang dilonggarkan, dengan kehidupan yang lebih totalitas. Semuanya membesar atau tidaknya sebetulnya ditentukan oleh simple thing, hal kecil di sekeliling kita yang ketika kita mau merubah mindsetnya, maka kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup ini, gitu ya. Saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam Matius 14. Ini ayat yang sering kita baca, Bapak Ibu. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita baca lompat-lompat nanti. Saya ulangi, Matius 14 mulai ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda berpikir kenapa mujizatnya lewat 5 roti 2 ikan? Kalau seandainya yang ada di tempat itu adalah sepiring mie goreng yang Tuhan kasih kepada Tuhan, kira-kira yang jadi mujizat sepiring mie goreng untuk 5.000 orang atau tetap 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Coba kita pikir sebentar. Ya, karena 5 roti 2 ikan ini sesuatu yang membahana dan begitu terkenal. Ya, seolah-olah 5 roti 2 ikan punya kuasa yang begitu luar biasa. Padahal 5 roti 2 ikan tetap bagian dari makanan yang lain yang hari itu juga mungkin tersedia di sana. Ya, yang hari itu juga mungkin ada di tempat itu. Ya, yang hari itu mereka juga makan, mereka juga menikmatinya. Dan selain 5 roti 2 ikan, mungkin juga ada orang-orang lain yang mereka mungkin bawa mie goreng di kantongnya mungkin gitu ya. Ada yang bawa bakmi godok gitu ya kalau dia orang Surabaya gitu ya.
Ya, mungkin ada bawa juga makanan yang lain, roti tak beragi mungkin di sore hari, gitu ya, atau anggur yang ada di kantong mereka. Jadi saya percaya mungkin semua orang tidak membawa makanan untuk 5.000 orang, tapi tidak semua orang tidak membawa bekal. Tapi problemnya adalah kenapa Tuhan pakai 5 roti 2 ikan? Simpel kan? Problemnya kenapa kok Tuhan pakai 5 roti 2 ikan? Dan Tuhan berproses dengan 5 roti 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang. Sebetulnya angle-nya itu sederhana. Ketika murid-murid ketemu dengan 5 roti 2 ikan, di kacamata murid-murid adalah apa gunanya 5 roti 2 ikan? Gak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Karena di mata murid-murid yang jadi fokusnya adalah 5 roti 2 ikan. Tapi ketika 5 roti 2 ikan itu di tangan Tuhan, maka 5 roti 2 ikan itu dilihat dengan kacamata yang berbeda. Ternyata waktu 5 roti itu 2 ikan sampai di tangan Tuhan, yang menjadi perhatian Tuhan bukan 5 roti 2 ikannya. Yang menjadi perhatian Tuhan adalah orang yang mau menjadi roti yang terpecah saat 5.000 orang itu membutuhkan. Dan ternyata yang muncul bukan orang dewasa, yang muncul seorang anak kecil dengan ketulusan hatinya, tapi dia rela untuk menjadi roti yang terpecah buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, yang membuat Tuhan memberkati hidup kita itu bukan apa yang ada di tangan Anda. Yang membuat Tuhan memberkati hidup kita bukan skill yang kau punya. Yang membuat Tuhan memberkati kita bukan jenis pekerjaan yang Anda kerjakan. Tapi yang membuat Tuhan memberkati Anda adalah kondisi hati Anda. Siapa dirimu di hadapan Tuhan? Apapun yang di tanganmu bisa dibuat Tuhan menjadi besar. Tapi yang penting satu sisi adalah kita harus tahu bagaimana kita meletakkan kondisi hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya kalau hari itu yang muncul lebih dahulu bukan anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Tapi yang muncul adalah orang Surabaya yang membawa mie godok 1 porsi. Saya percaya hari itu mujizatnya adalah mie godok untuk 5.000 orang terjadi atas Yerusalem hari itu. Dan Surabaya pasti akan terkenal sekali di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang dari Surabaya datang ke Yerusalem dan bawa mie godok ke tempat itu dan dipakai Tuhan membuat mujizat untuk 5.000 orang hari itu. Karena poinnya bukan tentang mie godoknya, bukan tentang makanannya, bukan tentang 5 roti 2 ikannya. Tapi ternyata di sana ada orang-orang yang menjadi roti yang terpecah, yang dia siapkan, yang dia sediakan, mempersiapkan hatinya untuk dipakai Tuhan di dalam kapasitas yang lebih besar. Saudara, itulah pintu awal untuk Tuhan memakai hidup kita. Nah, problemnya adalah ada area-area tertentu dalam hidup kita yang membuat ternyata janji Tuhan itu besar. Janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan ingin kita mengalami kepercayaan di level yang berbeda. Karena untuk dikasih Tuhan, semua orang mengalami kasih Tuhan. Tapi untuk Tuhan mempercayai kita dengan kapasitas yang berbeda, Dia hanya mempercayakan kepada orang-orang yang siap dipercaya. Jadi kita harus membedakan. Kasih Tuhan itu gak terbatas untuk semua orang. Dia mengasihi semua orang. Anda yang paling hancur hidupnya di ruangan ini pun, Anda datang ke gereja ini, Tuhan mengasihi hidup Anda. Anda yang hari ini datang di kursimu sambil mengolok-olok Tuhan dan meremehkan Tuhanmu, Tuhan memilih untuk tetap mengasihimu di tengah kondisi pilihan hatimu yang hancur. Karena kasih Tuhan tidak punya batasnya. Dia mengasihi siapapun. Orang yang paling mengasihi Tuhan atau orang yang paling membenci Tuhan di ruangan ini, dia tetap memilih untuk mengasihi Anda. Karena kasihnya tidak memilih. Tapi kalau ngomong tentang kepercayaan Tuhan, kalau ngomong tentang apa yang Tuhan bisa titipkan, percayakan di dalam kehidupan kita, Dia punya syarat, sayang. Kasih itu tanpa syarat. Tapi kalau ngomong tentang kepercayaan, Dia punya syarat. Syaratnya adalah orang-orang itu harus menyiapkan kantong hatinya untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dengan kapasitas itu. Nah, di titik inilah seringkali kapasitas seseorang kejebak tidak bisa membesar. Ya, tidak bisa membesar. Kita tahu janji Tuhan yang besar, kita tahu rencana Tuhan yang luar biasa, tapi bersama dengan janji Tuhan atas hidup kita, bersama dengan apa yang kita tahu Tuhan bisa lakukan sesuatu dalam hidup kita, bersama dengan itu pula kita tidak membangun respon yang benar, sehingga janjinya luar biasa tapi kapasitasnya tetap kecil. Bapak Ibu Saudara, janjinya luar biasa tapi kapasitasnya tetap kecil. Sama seperti Anda membangun sebuah lift,
Anda bangun sebuah lift, naik dari lantai 1 sampai ke lantai 10, anggaplah begitu. Ya. Dan orang yang akan hadir, yang akan naik di dalam lift itu, kita tahu bahwa rencananya akan masuk ke lift itu kurang lebih adalah 20-30 orang, gitu ya. Kita tahu bahwa nanti akan ada orang yang naik lift di tempat ini, 20-30 orang akan naik lift ini. Tapi dari waktu ke waktu kita membiarkan lift itu tetap kecil dengan small lift yang dibangun di dalam sebuah building. Ya, jadi sampai kapanpun orang bermimpi lift itu bisa muat 20-30 orang, ya sudah, itu tetap jadi mimpi. Sampai dia mengizinkan liftnya dibongkar. Sampai dia mengizinkan sesuatu yang gak nyaman terjadi, dibongkar semuanya. Dan dia tarik kapasitas lift yang mungkin 8-9 orang dengan kapasitas 20-30 orang. Dan di titik itu tiba-tiba lift ini punya kapasitas yang membesar, di kapasitas yang berbeda. Manusia dengan Tuhan kadang-kadang kita punya kondisi yang sama. Tuhan punya janji yang luar biasa. Tuhan ingin Anda ada pada step tertentu dalam kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Tapi di waktu yang sama ada problem tertentu. Kadang-kadang sekali lagi hal-hal kecil di sekeliling kita yang membuat kita ini menghentikan kapasitas kita sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin cerita 5 hal. Apa sih yang membuat kapasitas seseorang itu gak bisa jadi gede, gak bisa jadi besar? Padahal janjinya luar biasa, potensinya luar biasa, talentanya luar biasa, kemampuannya seharusnya luar biasa. Tapi kapasitasnya tetap kecil di mana-mana. Gak bisa merangkul sesuatu yang besar dengan kapasitas hati yang besar. Padahal banyak potensi di sekelilingnya, bahkan potensi yang ada dalam hidupnya begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, beberapa hal ya. Yang pertama apa? Saudara, yang pertama sesuatu yang sederhana. Lihat ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, jadi apa sih yang ada dalam pikiran murid-murid hari itu? Sederhana. Saat Tuhan berpikir tentang gimana caranya kita punya kapasitas memberi makan 5.000 orang. Ya, di waktu yang sama ada murid-murid berkata, ini sudah malam. Ya, cepat suruh mereka pulang. Kalau mereka nggak cepat disuruh pulang, kita akan punya masalah. Sedangkan di sisi Tuhan berkata, kita tahu kita akan punya masalah dan kita akan hadapi masalah itu supaya kita bisa kalahkan masalah ini. Tapi murid-muridnya berpikir, aduh, kita punya masalah besar ini. Cepat dibereskan, bubarin mereka semua supaya kita nggak punya masalah itu. Sudah tahu beda sudut pandangnya? Sudut pandangnya sederhana. Sudut pandangnya apa yang membuat murid-murid di kapasitasnya tidak bisa membesar? Sebetulnya hal sederhana, yaitu apa? Tidak mau repot, Bapak Saudara. Tahukah? Hal kecil. Hal kecil yang sebetulnya menjadi sebuah kapasitas yang lebih besar, tapi hanya karena simple thing, sesuatu yang sederhana. Yaitu apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Yang terjadi dengan murid-murid ini adalah dia tidak mau repot. Dia tidak mau melakukan lebih dari apa yang seharusnya dia capai bersama dengan Tuhan. Dia nggak mau repot dengan semua situasi yang ada. Melihat hari dengan kondisi yang sudah malam. Dan melihat semua situasi yang ada. Ketika Yesus berpikir hati Tuhan adalah ingin melihat 5.000 orang ini mengalami mukjizat. Dan mereka terpenuhi semua kebutuhan mereka. Tapi ternyata murid-murid justru berkata, aduh, repot kalau mau ngurusin 5.000 orang. Repot kalau mau melakukan ini. Jadi cepet-cepet diberesin. Cepet-cepet orang-orang ini pergi. Cepet-cepet masalah diberesin. Supaya kita gak repot. Dengan kata dia mau mengatakan, supaya kapasitas kita tetap segini. Oke? Supaya kapasitasnya tetap segini. Supaya kapasitasnya gak bisa lagi diperlebar lagi. Supaya kapasitasnya udah cukup segini. Yang gak perlu di kapasitasnya diperlebar lagi. Kenapa? Karena hatinya gak mau repot. Nah, hari ini sama juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan tawarkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi seringkali berhenti di tengah jalan hanya karena kita gak mau repot. Hanya karena kita gak mau repot. Saya kasih Anda sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang keluarga berada dari keluarga Kis. Dari antara anak-anaknya ada seorang putra yang namanya Saul. Oke?
Nah kemudian si keluarga Kis ini berkata, keledai kita hilang. Karena itu dia panggil Saul, dia ngomong, Saul, Saul, keledai kita hilang. Anda tahu keledai di zaman itu seperti kendaraan BMW di zaman kita. Jadi itu adalah kendaraan yang mewah di zaman itu, gitu ya. Jadi ayahnya berkata kepada Saul, Saul, cari keledai itu, cari keledai itu, ya, supaya supaya keledaimu nggak hilang. Akhirnya Saul, apa yang dikerjakan Saul? Saul ambil rangsumnya, dia persiapan, dia mungkin siapin segala sesuatunya untuk pergi perjalanan. Dia hubungi bujangnya untuk menemani dia. Akhirnya Saul mulai pergi bersama-sama dengan bujangnya. Ketika Saul mulai pergi bersama-sama dengan bujangnya, Saul mulai pergi ke satu tempat, dia gak ketemu dengan keledai itu. Dia pergi ke tempat yang lain, dia juga gak ketemu dengan keledai itu. Dia pergi ke tempat yang berbeda lagi, dia gak ketemu dengan keledai itu. Dan Alkitab juga ngomong yang sama. Hari sudah menjelang malam. Ketika hari sudah menjelang malam, pergi ke sana gak ada, pergi ke sono gak ada, pergi ke sini gak ada, pergi ke sana juga gak ada semuanya. Sampai titik tertentu semuanya dia berpikir, oh semuanya gak ada lah. Udahlah ini area sudah kukuasai semuanya gak ada. Mulai muncul dari kata-kata dari mulut Saul, hei bujang, yuk kita pulang. Ya, yuk kita pulang. Nanti kita keburu malam, nggak nutut kalau pergi kalau kita terusin, gitu ya. Jadi mari kita pulang supaya ayah nggak cari kita. Nah, yang luar biasa sore hari itu apa yang terjadi? Ternyata bujangnya berpikir dengan kacamata yang berbeda. Bujangnya itu ngomong begini, tuanku, kita ini sudah tanggung. Kita ini cari keledai sudah sampai ujung titik yang cukup jauh. Tanggung kalau pulang. Masa kita pulang dan gak menghasilkan sesuatu? Padahal di ujung jalan sebelah situ ada seorang nabi yang dia adalah seorang pelihat yang mungkin bisa jadi memberitahukan kepadamu hal-hal yang perlu kau tahu. Daripada kita pulang, kita nyerah di tengah jalan, kita gak mau repot, bukankah lebih baik kita repot sedikit, lanjutin sedikit, jangan-jangan kita menerima solusinya di sana. So itu yang terjadi, membedakan. Hal yang sama juga terjadi dengan 5 roti 2 ikan ini. 12 murid hari itu berpikir, Tuhan ini sudah sore, semuanya sudah sore. Kalau ini diterusin nanti akan malam. Kalau nanti malam mereka gak bisa pulang, kita semua akan repot. Jadi suruh mereka pulang. Si bujang dan Saul juga sama. Saul berkata, ini sudah sore, ini berbahaya, nanti kita akan repot kalau segala sesuatunya nggak bisa diselesaikan di tengah jalan, gitu ya. Singkat cerita dia ngajak pulang. Tapi bujangnya ini luar biasa. Bujangnya berkata, enggak, mari kita pergi. Di sana ada pelihat, kita coba ke sana. Gara-gara si bujang ini berkata, mari kita pergi, ketemu dengan si pelihat itu, akhirnya Saul ketemu dengan Samuel. Dan lewat si bujang ini Saul ketemu dengan Samuel. Saul diurapi jadi raja dan dipersiapkan jadi raja atas Israel. Anda bisa bayangin gak? Bayangin kalau hari itu satu step aja Saul berhenti, maka cerita tentang Saul menjadi raja gak akan pernah ketemu Saul dengan Samuel hari itu. Tapi hari itu Tuhan izinkan terjadi lewat bujangnya. Bujangnya kasih tahu Saul, Saul, ayo kamu maulah repot dikit. Kita ini sudah di perbatasan, tanggung, maulah untuk repot. Dan akhirnya Saul mendengarkan perkataan bujang itu. Dia mau repot sedikit, dia melangkah lebih jauh ketemu dengan si pelihat. Begitu ketemu dengan si pelihat, ternyata Saul bukan hanya mendapatkan keledai, tapi dia mendapatkan janji firman Tuhan. Dan dia diurapi dengan minyak untuk menjadi raja atas Israel. Saya tahukah, kapasitas yang tidak membesar, kadang-kadang kita ini berhenti bukan karena hal besar. Kadang-kadang kita berhenti karena hal-hal kecil yang kita remehkan. Yaitu apa? Kita gak mau repot. Ya, pelayanan tapi gak mau repot. Jadi CG leader tapi gak mau repot. Jadi istri tapi gak mau repot di rumah. Gitu ya. Jadi suami tapi gak mau repot untuk menyediakan waktu untuk keluarganya. Ya. Jadi ini jadi itu tapi gak mau repot untuk banyak. Simple thing. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi seringkali kalau kita gak hati-hati itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal dengan kita invest lebih, kasih effort lebih, kita mau repot lebih dikit aja. Ternyata Anda melihat, oh di sana ada sesuatu yang tak pernah kupikirkan. Dan pada akhirnya nanti Anda akan balik dan berkata, untung ya tadi itu mau repot dikit, betul? Untung ya gua follow up dia, gitu ya. Untung ya CG-nya diperjuangkan di hari ini walaupun waktunya mepet.
Untung ya pelayanan datang lebih pagi. Untung, kalau datangnya kesiangan pasti terjadinya begini begitu dan sebagainya. Hanya karena kita nggak mau repot. Jadi hari ini pelajarannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Jadilah seseorang yang mau repot demi sesuatu yang benar. Jadilah seseorang yang mau menginvestasikan waktu ya untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu itu benar, walaupun lebih repot. Walaupun ada pengorbanan di sana, tapi jadilah seseorang untuk ada di sana. Karena hal-hal kecil seperti ini seringkali menjadi rubah-rubah yang membuat Anda tidak pergi kepada destiny Tuhan. Sebaliknya, kesetiaan-kesetiaan kecil yang kita bangun dengan konsisten justru ternyata akan membawa Anda pergi ke tempat yang Anda sendiri tidak pernah duga. Sama yang terjadi dengan Saul hari itu. Saul hanya membangun satu kesetiaan kecil. Saul waktu keluar, apakah dia berpikir, wah aku akan jadi raja Israel? Enggak Bapak Ibu Saudara. Dia keluar sebagai manusia biasa yang cari keledai. Dia nggak kepikiran bahwa dia akan jadi raja atas Israel hari itu. Tapi gara-gara si bujangnya berkata, ayo mau repot dikit, lakukan lebih. Ternyata dia ketemu dengan destiny-nya. Dan dia melakukannya bukan sesuatu yang rumit, sederhana tapi konsisten. Sederhana, tapi ditambah dengan hati yang rela. Sederhana, tapi melakukan dengan ketulusan hati. Ternyata dia ketemu dengan destiny-nya. Dia ketemu dengan seorang Samuel, diurapi jadi seorang raja. Lepas dari semua kontroversinya, akhirnya dia gagal menjadi seorang raja. Tapi Tuhan pada awalnya tidak pernah salah memilih Saul untuk membangkitkan Saul jadi raja atas Israel. Bahkan saya berani katakan, Daud seharusnya tidak perlu ada kalau Saul melakukan hal benar yang ada di masanya. Jadi pilihan Tuhan atas Saul bukanlah sebuah kesalahan. Ya, lepas dari keputusan dia di masa depannya yang akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Tapi hari itu pilihan Tuhan kepada Saul bukan sesuatu yang salah. Dan pilihan itu jatuh kepada Saul hanya karena Saul mau repot. Dan konsisten dengan nilai ketulusan hatinya dalam kerepotan yang dia punya. Simple saudara. Yang kedua adalah, coba Anda perhatikan. Yang kedua adalah ayat yang ke-17 juga, ya, yaitu seseorang tidak bisa kapasitasnya tidak bisa membesar adalah karena dia tidak mau menyediakan waktu untuk bergumul atau merenung. Karena dia tidak mau menyediakan waktu untuk bergumul dan merenung. Murid-murid berkata, Tuhan, di sini hanya ada 5 roti. Jadi belum melihat mimpinya, dia sudah menyerah dengan mimpi itu. Belum melihat kesempatan dan posisi imannya bersama dengan Tuhan, belum dia sudah merasa dia sudah menyerah dan berkata, nggak bisa buat apa-apa dengan 5 roti 2 ikan ini. Jadi Tuhan loh belum sempat bekerja, Tuhan loh belum sempat ngomong sesuatu di hatinya. Tuhan loh belum sempat membangun sesuatu dan mengubah sudut pandangnya. Kita sudah berkata nggak mungkin, nggak bisa. Ya, kenapa? Apa sebabnya? Karena sebelum kita melangkah, kita sudah membuat keputusan sebelum kita menggumulkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kita tidak coba menata iman kita di tempat yang benar. Sehingga murid-murid itu berkata, Tuhan, di sini hanya ada 5 roti 2 ikan. Ya, di sini cuma ada 5 roti 2 ikan. Apa gunanya? Apa gunanya 5 roti 2 ikan itu? Gitu ya. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid. Murid-murid nggak mau bergumul. Murid-murid nggak mau melihat sesuatu yang kecil kalau di tangan Tuhan bisa bermultiplier dengan cara yang tidak terduga. Tapi murid-murid selalu melihatnya, belum dia berkata, oh hanya 5 roti 2 ikan, nggak bisa ini diapa-apain. Ya, belum dia menyerah dengan setiap situasi yang hari itu terjadi dalam hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah memilih, kita tidak pernah selalu bisa menentukan peluang apa yang datang mendatangi hidup Anda. Anda tidak pernah bisa menentukan kapan kesempatan yang terbaik untuk Anda melakukan sesuatu dengan Tuhan. Ya, Anda nggak pernah selalu bisa menentukan ya kapan hari-hari baik mendatangi hidup Anda. Anda nggak pernah bisa menentukan itu. Yang kita bisa selalu lakukan adalah apapun harinya kita punya kacamata yang benar. Ya, mau sesuatu yang menyenangkan,
atau sesuatu yang butuh perjuangan, sesuatu yang sesuai dengan harapan, atau sesuatu yang berbeda dari keinginan kita. Sejauh itu datang dan Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk kita kalahkan, maka di tempat itu milikilah mentalitas untuk aku mau bergumul untuk menghadapi situasi ini. Supaya apapun yang Tuhan percayakan di tanganku tidak akan habis di tanganku. Tuhan akan melatihku menjadi orang-orang kuat di tempat itu. Saudara, inilah yang membedakan murid-murid dengan kasus yang ada di Saul tadi. Murid-murid ini berkata, dia belum perang, belum membuat pemikiran, belum berkumpul tentang apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti 2 ikan itu. Tapi belum dia sudah berkata, gak bisa, gak mungkin, gak bisa dilakukan. Nah, orang-orang begini kapasitasnya tidak akan pernah bisa membesar. Ya. Saya di kantor, saya selalu ngajarin ke tim kami, pokoknya di kantor ini gak boleh ada tim yang berkata tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Ya. Jadi apapun yang sedang kita kejar, gak boleh ngomong dulu gak mungkin. Ya, gak boleh ngomong dulu aku gak bisa. Ya, nggak boleh ngomong dulu kapasitas kita nggak mampu untuk bisa cover dan selesaikan situasi ini. Kita harus mikir gimana caranya. Kalau itu visi Tuhan, maka masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya pada kita yang harus minta kepada Tuhan. Tuhan, buka mataku supaya aku bisa melihat apa yang harus aku kerjakan untuk menyelesaikan visi ini. Itu kacamata kita. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bergumul untuk menemukan sebuah solusi atas apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Saya kasih Anda sebuah contoh. Suatu ketika, ini kasus terjadi di Timika, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sebuah cerita gitu ya. Terjadi kasus di Timika. Jadi singkat cerita, suatu hari saya masuk ke Timika. Waktu saya masuk ke Timika, saya melihat pergerakan yang ada di sana. Semua orang berkata nggak mungkin gereja ini dirintis, nggak mungkin dikerjakan, nggak mungkin jadi gereja lokal. Pak, gereja-gereja di sini itu modelnya begini. Pak, orang-orang di sini itu culture-nya seperti di Timika itu ada budaya beli kepala, Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda tahu sampai hari ini, gitu ya. Jadi mereka tingkat situasinya, keamanannya dan prosesnya naik turun, gitu ya. Sehingga semua orang ngomong negatif di Timika. Sehingga waktu 1 hari kemudian saya extend jadi 3 malam. Karena saya butuh waktu untuk berdoa di sana, untuk memastikan sebetulnya langkah kita atas Timika ini seperti apa. Semua orang berkata negatif, tapi hati kecil saya seperti ada sesuatu yang belum final, tapi kayak berontak dikit, masa sih gitu loh. Tapi semua orang masuk ke telinga saya semuanya gak mungkin negatif sebagainya. Akhirnya saya berdoa, saya doa keliling di malam hari. Terus saya berdoa kurang lebih sekitar 2 malam itu saya ketemu dengan orang-orang selalu view-nya sama. Sampai hari terakhir sebelum saya berangkat ke bandara, saya makan di sebuah kafe di rumah makan gitu. Ketika saya makan di sana, tiba-tiba seseorang membuka YouTube dan dia putar Saat Teduhnya Pastor Philip. Begitu dia putar Saat Teduhnya Pastor Philip, saya langsung nangkap momentumnya. Saya langsung cari tahu ini pemilik kafenya yang mana gitu ya. Saya lihat satu-satu, kayaknya Cik yang di sana tuh pemilik kafenya gitu ya. Saya tungguin sampai saya makan, begitu Ciknya ada di kasir, saya langsung tutup piring saya pergi ke kasir, saya bayar, langsung kita ngobrol dan saya memperkenalkan diri gitu ya. Saya nanya, Cik, sering dengerin YouTube-nya Pastor Philip ya? Oh iya, saya ngikutin tiap minggu di tempat kami. Saya sengaja putarin supaya yang datang juga ikut mendengarkan. Oh iya, sudah berapa lama? Kurang lebih sudah 9 bulan ini. Oh oke, gitu. Terus akhirnya saya cerita, kenalin ya, kami ini dari tim dari Pastor Philip dan kami akan berpikir untuk melakukan perintisan gereja lokal di tempat ini. Dan hari ini kami sedang survei di kota Timika untuk membaca culture, budaya dan kondisi orang-orang yang ada di Timika, gitu ya. Dan dia kaget sekali. Oh iya, kita ngobrol banyak hal. Akhirnya dipanggil suaminya, dipanggil anaknya. Kita ngobrol banyak hal di sana, gitu ya. Singkat cerita, saya pulang 2 hari kemudian, saya ditelepon. Pak, di kafe kami ini dulu ada menjadi sebuah tempat ibadah. Tapi 1,5 tahun ini sudah nggak lagi dipakai karena ya intinya tempat orangnya sudah tidak lagi membuka ibadah di situ, gitu. Jadi kalau GMS mau, silakan GMS bisa membuka perintisan di tempat ini. Ya, silakan pakai tempatnya. Yuk sama-sama kita bangun kota Timika dan kita bangun kegerakan Tuhan di Timika. Kurang lebih bahasanya gitu, Saudara. Singkat cerita kita ngobrol di Surabaya, akhirnya kita oke, kita masuk ke sana. Ketika kita masuk, kita oke, maka masalah berikutnya muncul. Masalah berikutnya adalah siapa yang mau mimpin. Ya, orangnya ini nggak ada, Saudara. Betul-betul mulai dari nol, orangnya nggak ada. Siapa yang mau mimpin? Siapa yang memulai yang ada di sana?
Ya, yang kita punya cuma ya satu keluarga, yaitu pemilik kafenya sendiri gitu ya. Dan kita belum menemukan teman-teman GMS yang ada di sana hari itu, gitu ya. Singkat cerita, siapa yang harus memimpin dengan situasi yang seperti ini? Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini saya dihadapkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah di skip dulu karena nggak siap. Skip dulu, tahan dulu aja karena nggak siap. Gitu. Atau pilihan yang kedua, saya berdoa dengan Tuhan dan saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu untuk harus ada kegerakan di Timika, buat mataku ini melihat, untuk aku bisa melihat calon-calon pemimpin itu di depanku. Buat mataku ini bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka hari itu atas Timika. Sungguh. Akhirnya saya buka IG saya satu persatu, saya searching GMS Timika, saya coba cari-cari, nemu dua nama. Dua nama yang dulu pernah menjadi CGL kami di Manado hari itu. Saya hubungi anaknya, ternyata anaknya sedang ada di kota yang berbeda dari Timika. Akhirnya kita ngobrol, bagi visi apa semuanya. Akhirnya dia berkata, kalau Koko akan buka di Timika, oke siap, kasih saya waktu 3 bulan, saya akan pindah untuk masuk ke Timika. Sudah. Akhirnya hari itu kebuka pintunya, dia seorang dokter. Akhirnya dia minta pindah tugas untuk masuk ke kota Timika. Sudah. Akhirnya masuk ke Timika, kita bangun kegerakan Tuhan di sana. Ya, dan Anda bisa membayangkan hari itu kegerakan Tuhan akan berhenti kalau saya berhenti bergumul. Kalau saya berhenti bermimpi. Kalau saya melihat, sudahlah, cuman ada ibu itu dan kafenya, kita mau buat apa? Yaudah biarin aja lah, kita fokus aja dengan Jayapura. Bukankah Jayapura lebih besar? Bukankah Sorong lebih besar? Saya bisa mikir begitu. Tapi hari itu Tuhan mengajar saya, ayo kamu harus bergumul. Kalau kamu tahu itu kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan pasti akan terlaksana. Jadi minta Tuhan supaya matamu bisa melihat pintu untuk menuju ke tempat itu. Supaya pikiranmu bisa melihat pintu solusi untuk pergi kepada kehendak Tuhan itu. Kalau kehendak Tuhan, apapun tantangannya pasti akan jadi. Gitu. Problemnya bukan kehendak Tuhan yang salah. Problemnya adalah kacamata saya nggak lihat solusi dari situasi yang hari itu sedang terjadi. Dan saudara, kami berdoa untuk itu. Ya, saya kumpulkan tim 5 orang, kita diskusi gimana ya Timika ini, tempatnya sudah ada, CC-nya itu sudah mau, keluarganya juga mau, ngobrol-ngobrol 2 jam, tetap nggak ada solusi. Ya udahlah besok lagi aja gitu ya. Saya doa, besoknya lagi minggu depan kita ketemu lagi, gimana ya gini-gini, sampai muncul ide, kita buka IG satu-satu sampai ketemu calon pemimpin kita di Timika. Jadi selama ada kehendak Tuhan, di situ selalu akan ada pintu yang terbuka untuk kehendak Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Problemnya adalah, apakah kita melihat 5 roti di tangan, 5 roti 2 ikan itu hanya sekedar, apa sih cuma 5 roti 2 ikan? Apa yang bisa aku perbuat? Atau Anda bisa melihat 5 roti 2 ikan, ini kira-kira bisa jadi apa ya di tangan Tuhan? Kalau Anda melihat dengan kacamata yang berbeda, maka point of view kita akan berbeda. Kita akan bergumul, kita akan berdoa, kita akan memikirkannya. Dan kita akan mempercayai apa yang Tuhan inginkan pasti terjadi dalam hidup kita. Dan disitulah mata kita dibuka Tuhan untuk melihat sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Di titik itulah Tuhan melatih kapasitas kita untuk menjadi lebih besar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Saya tambahkan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Anda lihat ayat yang ke-19. Anda akan temukan ketika Yesus diberi 5 roti 2 ikan, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah, ada 2 hal yang terjadi di sana. Yang Yesus lakukan adalah Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan itu. Setelah memberkati 5 roti 2 ikan itu, dia memerintahkan 2 hal kepada murid-muridnya. Kepada 5.000 orang. Yang pertama, dia perintahkan 5.000 orang itu untuk duduk. Oke? Katakan bersama saya, duduk. Dan yang kedua, dia perintahkan murid-muridnya untuk membagikan 5 roti 2 ikan itu dari tangan mereka kepada semua orang yang hadir di sana. Apa sih, saya mau ngomong apa sih sebetulnya? Apa yang Yesus lakukan? Simple thing sebetulnya. Bayangin kalau Tuhan membagikan 5 roti 2 ikan dengan kondisi mereka semua berdiri. Ya, yang terjadi penjarahan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu perlu duduk. Ya, jadi apa yang membuat kapasitas kita seringkali gak bisa membesar? Karena kita lupa semua yang Tuhan percayakan di tangan kita. Ketika jatuh ke murid-murid Tuhan, maka dia harus punya kemampuan untuk menjadi good stewardship.
Dia harus melatih dirinya untuk punya kemampuan untuk mengatur apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Untuk area apapun Bapak Ibu Saudara. Ya baik untuk keputusan Anda untuk leading yourself. Untuk memimpin dirimu sendiri. Ya, dengan Anda memutuskan prioritas-prioritas yang terbaik dalam hidup Anda. Ataupun untuk mengelola kue kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam bisnis Anda. Dalam hidup Anda. Ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ada sebuah panggilan dalam hidup kita untuk kita diberkati. Tapi di dalam berkat itu Tuhan juga ingin kita mengelola setiap berkat itu menjadi good stewardship yang luar biasa. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar beriman, melangkah, kemudian gak ngatur. Kalau beriman, melangkah, tidak mengatur, itu namanya nekat Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah memberikan garansi kepada kenekatan. Ya, yang Tuhan berikan garansi kepada keberanian brave heart. Dia Allah memberikan garansi kepada keberanian dengan dasar iman. Tapi dia bukan Tuhan yang memberikan garansi kepada keberanian dengan dasar nekat. Apa yang membedakan iman dan nekat? Yang membedakan iman dan nekat adalah ketika seseorang tahu bahwa dia diurapi Tuhan. Ada janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu arah yang dia mau capai bersama dengan Tuhan. Tapi dia melangkah bukan sekedar menunggu kasih karunia saja. Tapi dia juga mengelola setiap area yang Tuhan percayakan dengan kacamata yang bijaksana. Jadi keberaniannya adalah keberanian di waktu yang sama. Dia menjadi good stewardship untuk melangkah di dalam setiap keputusan yang dia ambil. Di titik inilah iman, kepercayaan dan kapasitas hati kita untuk mempercayai janji Tuhan berjumpa dengan tanggung jawab dari sisi manusianya untuk mengatur segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Nah hari ini ayo kita mulai dengan diri kita. Kalau kita tentang mengatur, hal yang paling sulit yang diatur dalam hidup manusia itu bukan barang di rumah Anda, bukan pekerjaan Anda. Hal yang paling sulit diatur adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya, di dalam sebuah ilmu kepemimpinan, leading lateral, leading down, leading up itu jauh lebih mudah. Memimpin ke bawah, memimpin ke samping, memimpin ke atas jauh lebih mudah daripada Anda memimpin dirimu sendiri menuju kepada apa yang jadi fokus di dalam kehidupan kita. Dan di titik ini kita dilatih Tuhan untuk menjadi good stewardship. Dan hari itu yang Yesus lakukan untuk 5.000 orang adalah sesuatu yang sederhana sebetulnya. Ya, dengan keputusan yang sederhana. Yang pertama adalah Tuhan suruh mereka duduk. Setelah Tuhan suruh mereka duduk, Tuhan suruh murid-muridnya membagikan 5 roti 2 ikan itu kepada 5.000 orang. Apa yang Tuhan mau ajarkan Bapak Israel? Sudah menangkap sesuatu gak? Apa yang hari itu Tuhan sedang ajarkan? Tuhan itu sedang ngajarin murid-muridnya. Tuhan tuh mau ngomong gini, hei murid-murid, kamu berpikir hanya 5 roti 2 ikan kan? Nih loh sekarang aku ajarin, dari tanganmu, yang kau pikir hanya 5 roti 2 ikan itu, dari tanganmu lah, ketika 5 roti itu dibagikan, terus bergerak, dan menjadi mukjizat di tangan 12 murid itu. Tuhan sedang ngajarin murid-muridnya. Ya, ngajarinmu, cara berpikirmu ini salah. Kalau kau percaya tentang visi Tuhan dan kau mengatur dengan benar dari tanganmu, kau akan melihat mukjizat-mukjizat itu terjadi dalam hidupmu. Dari tanganmu juga, karena itu Tuhan gak bagiin langsung kan satu persatu. Tapi 5 roti 2 ikan itu diberikan kepada murid-murid. Dan murid-murid mulai potong, serahkan kepada yang lain. Waktu dia potong, kok masih ada ya? Waktu dia potong masih ada. Potong masih ada. Bagikan masih ada. Terus dibagikan masih ada. Terus dibagikan masih ada. Jadi sesungguhnya siapa yang terima mukjizat pertama? Yang terima mukjizat pertama bukan 5.000 orang. Yang terima mukjizat pertama justru 12 orang yang sedang diajar oleh Tuhan tentang kapasitasnya, cara pandangnya yang harus membesar di mata Tuhan. Nah hari ini sama dengan kita. Kalau kita mau kapasitas kita membesar, jadilah good stewardship. Kalau kita dan yang membuat kapasitas kita tidak bisa membesar karena kita nggak pernah belajar mengatur apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mulai dari emosi kita, mulai dari keuangan kita,
mulai sampai potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Satu-satu ya, saya masih punya waktu sedikit. Kalau ngomong dari sisi emosi kita, tahukah manusia itu setiap hari selalu akan punya kantong emosi yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Every day. Mazmur berkata, ya setiap hari rahmatku baru bagimu. Jadi setiap kali Anda lelah, malam hari capek luar biasa, Anda tidur, pagi hari buka mata fresh lagi. Betul? Bisa mikir jernih lagi. Walaupun kemarinnya kita sumpek, tapi bisa mikir jernih lagi. Orang medis berkata, iya karena sistem tubuhnya lagi begini begitu recovery, waktu buka mata kita fresh. Betul sih, gitu ya. Tapi di lain sisi, sebetulnya ada satu rahmat Tuhan yang diberikan sebagai sebuah kantong emosi yang Tuhan bisa pakai dalam hidup kita untuk sepanjang hari itu. Jadi sejak hari itu, ya, sejak hari itu kita menjadi orang-orang yang tiba-tiba punya sebuah kantong emosi yang dipakai sepanjang hari dan pasti cukup. Pasti cukup. Dan tugas kita adalah mengelola supaya kapasitas kita bisa cukup untuk sepanjang hari itu kantong emosinya. Yang jadi problem nih. Yang jadi problem, perhatikan nih. Bapak-bapak jadi bos yang luar biasa di kantornya. Wah, dia punya prestasi yang hebat, pencapaian yang luar biasa, ngatur timnya dengan begitu luar biasa. Problemnya adalah dia habiskan kantong emosinya di kantor. Begitu sampai ke rumah, dia nggak lagi punya kantong emosi yang siap untuk family-nya. Anaknya tanya, Dad, hari ini mau nonton apa? Gak ada waktu dan ya sibuk. Istrinya tanya, datang ngomong-ngomong dengan Anda, tanya sesuatu hal yang sederhana, emosi marah. Suasana di rumah jadi kacau. Padahal Anda adalah seorang pria yang luar biasa di kantor. Tapi ketika di rumah, Anda menjadi seorang ayah yang membuat anak-anak istri kita sedih melihat situasinya. Problemnya di mana? Karena kita tidak mengelola kantong emosi kita dengan benar. Hari keluarga-keluarga muda, istri-istri, mulai punya anak kecil, dulu fokusnya suami istri, begitu anak kecil ada semuanya fokusnya anak-anak, semuanya anak, waktunya untuk anak, popok, ganti susu, semuanya anak-anak, semuanya. Habis kantong emosi kita di sana. Akhirnya hubungan pria dan wanita terganggu, komunikasi rusak. Kita nggak punya tempat untuk duduk bersama, ngobrol, heart to heart, untuk ngomong sesuatu, mempersiapkan banyak hal di tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Problemnya sederhana. Karena kita tidak kelola kantong emosi kita dengan benar. Dan itulah yang membuat kapasitas kita stuck. Stuck, nggak bisa lagi gerak. Kenapa? Karena setiap kali Anda mau bergerak, energi yang seharusnya dipakai untuk bergerak, move ke depan. Tapi energi itu dipakai untuk pertengkaran. Energi itu dipakai untuk keributan. Energi itu dipakai untuk kantong emosi yang tidak dijaga dengan kacamata yang benar. Akhirnya kapasitas kita nggak bisa membesar. Saya harap Anda nangkap apa yang saya maksudkan. Ini sesuatu yang sederhana. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita akan menjadi berkat saat diatur dengan benar. Tapi berkat itu akan menjadi jebakan yang membuat kapasitasmu justru stuck ketika kita tidak mengelolanya dengan bijaksana. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, yuk. Poin saya, waktu saya habis.